warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sylvia Putri. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep hati dan akal. Hati dan akal adalah dua istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. Seringkali kedua istilah ini diperbincangkan tanpa mengerti terlebih dahulu makna keduanya. Akibatnya perdebatan terjadi tanpa ada akhir yang mencerahkan. Disadari ataupun tidak, memahami istilah hati dan akal ini adalah hal yang urgen bila mana seseorang hendak melafalkannya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memahami apa yang mereka ucapkan. Oleh karena itu, dalam bahasan kali ini akan menampilkan pandangan Imam Al-Ghazali tentang hati dan akal. Dalam bahasa Arab, hati disebut dengan al-qalb. Menurut Al-Ghazali, al-qalb memiliki dua makna. Pertama adalah hati yang bermakna segumpal daging berbentuk sanubari yang berada di dalam dada sebelah kiri. Ia memiliki model tertentu, yakni berbentuk cekung dan di dalamnya terdapat darah berwarna hitam dan juga ruh bersumber atau berada dalam hati ini. Para dokter menganalisis dan menjadikannya sebagai objek kajian. Sementara para sufi atau agamawan tidak tertarik membahas hati dengan makna ini. Dengan demikian, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama tidak memiliki kaitan dengan makna hati ini, kecuali hanya dalam urusan muamalah semata. Ini sebenarnya merupakan makna hati dilihat dari sudut pandang zahir, karena bendanya dapat dijangkau hanya dengan pandangan mata saja. Imam Al-Ghazali memasukkan hati dengan makna ini ke dalam alam materi. Makna hati yang kedua adalah entitas halus yang bersifat ketuhanan dan spiritual. Ini merupakan hakikat atau inti dari manusia itu sendiri. Makna hati di sini memiliki kaitan erat dan tak bisa terpisahkan dari makna hati di atas. Hati di sini lebih sebagai sifat bagi hati dengan makna lafaz kulub jamak dari qalb. Pada ayat ini lebih kepada hati sebagai makna sesuatu yang berada pada diri manusia yang bisa menjangkau, mengetahui dan memahami. Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Selanjutnya, ulasan Imam Al-Ghazali mengenai akal. Beliau merincikan makna akal menjadi 4 macam. Macam yang pertama adalah akal sebagai sifat yang membedakan antara manusia dan hewan lain. Akal ini mampu menerima ilmu-ilmu teoritis dan mengatur jalan pikiran yang samar. Macam yang kedua, akal diartikan sebagai ilmu yang dapat mengeluarkan seseorang dari kondisi kanak-kanak menjadi kondisi hampir baligh, sehingga mampu membedakan
sesuatu yang mungkin terjadi dan yang tidak mungkin terjadi. Misalnya, dia mampu mengetahui bahwa angka 2 lebih banyak daripada angka 1. Satu orang tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus. Pengertian ini yang dimaksudkan oleh ahli kalam dengan kata-kata batasan orang berakal atau had al. Macam yang ketiga adalah akal dimaknai sebagai ilmu-ilmu yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman. Pengertian ini berkebalikan dengan kata al-ghamyum atau bebal, al-ghamrun atau bodoh, al-jal atau bodoh. Macam-macam yang keempat adalah puncak akhir dari kekuatan naluri sehingga dapat mengetahui akibat dari segala sesuatu dan dapat melawan keinginan yang mendorong kepada kelezatan temporal. Dua makna akal yang pertama dapat diperoleh dengan hanya menggunakan tabiat semata, sementara dua terakhir baru bisa diperoleh manakala seseorang mengusahakannya dengan maksimal. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan saya mengenai konsep akal dan hati. Maaf jika ada kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.